Dari awal kita mengatakan bahwa Mas Hasto adalah tahanan politik, korban dari kesewenang-wenangan institusi penegak hukum yang memperlakukan beliau sebagai seorang kriminal. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang, dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikat tidak baik, oleh kesewenang-wenangan. Karena seharusnya kalau memang KPK ingin jadi lembaga yang sebenar-benarnya ingin menegakkan hukum, maka sungguh banyak persoalan-persoalan yang bisa dipecahkan oleh KPK. Nah, saya kira itu kami tidak akan melakukan tanya jawab. Nanti silakan masing-masing lawyer untuk di doorstop jika berkenan. Tapi kami ingin menyampaikan sekali lagi bahwa ini PDI Perjuangan tidak sedang membela koruptor. Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat, dan itulah kenapa kami sebagai partai, baik DPP maupun fraksi, akan bersama-sama melawan kesenang-wenangan ini. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nanti kalau yang media fraksi DPR RI PDI Perjuangan hadir di acara ini, kami akan menjalankan fungsi kami di DPR RI untuk mengawal proses pengadilan ini dan mendukung tim hukum P didampingi oleh teman-teman dari POKSI 3, teman-teman dari fraksi DPR RI PDI Perjuangan di Komisi 3, pimpinan Bapak Dede, kemudian ada Kapoksi Bapak Safarudin, ada anggota-anggota Poksi Bapak Wayan, kemudian ada Mas Falah Amru, ada Mbak Dewi, ada Mas Gilang, dan Mas Pulung. Ini adalah anggota Komisi 3 dari fraksi PDI Perjuangan yang akan ikut mengawal proses hukum ini dan ikut mendukung tim hukum pengacara yang telah ditunjuk DPP PDI Perjuangan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Merdeka! Ada satu yel-yel dari kita. Politik! Wah, belum kompak. Sama-sama yang kuat 3 kali. Kriminalisasi politik! Lawan, lawan, lawan! Ya, kami tentu fokus pada aspek hukum ya, karena memang berkas yang harus dipelajari itu cukup tebal. Meskipun setelah kami identifikasi, tim sudah melakukan identifikasi, itu sebagian besar itu mirip dengan berkas yang lama. Tadi bahkan dikatakan persentasenya cukup signifikan ya, itu mirip dengan berkas yang lama. Tapi kami tetap pelajari, lembar demi lembarnya, kami pelajari kalimat demi kalimat seluruh berkas tersebut. Kenapa? Karena sejak awal memang ditemukan sejumlah hal yang kontradiktif dari dokumen-dokumen hukum tersebut. Nah, karena ini akan diuji di proses persidangan, maka kami bedah satu persatu. Karena itulah kami
bergabung menjadi tim hukum ini yang akan fokus secara profesional pada aspek hukumnya. Begitu mungkin. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Atau sudah cukup? Mungkin bisa diceritakan bagaimana prosesnya Mas Febri bisa bergabung dengan tim hukum Mas Hasto, karena kita tahu kan Mas Febri juga dulu ex-jubir KPK dan mengetahui kasus ini dari internal. Ya, saya jadi advokat itu sejak sebelum masuk KPK. Jadi sejak 2012 saya sudah di 2012-2013 saya sudah disumpah sebagai advokat, dan itulah profesi yang saya jalankan saat ini. Saya pamit dari KPK pada Oktober 2020 dan kemudian secara full menjadi advokat. Tadi Bang Todung sebenarnya menyampaikan beberapa hal terkait dengan mungkin banyak pertanyaan ya dari teman-teman, kenapa kemudian katakanlah Bang Todung adalah tokoh anti korupsi kemudian menangani kasus korupsi, karena melihat begitu banyak persoalan dari aspek hukum dalam proses penanganan perkara ini dan juga dari substansinya. Kalau terkait kami masuk kemudian pada tim hukum untuk proses persidangan perkara pokok ini, tentu sebelumnya sudah ada diskusi ya, dan kami mempelajari terlebih dahulu. Jadi kami pelajari ada 2 putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, karena putusan pengadilan itulah yang menjadi pegangan paling kuat. Seharusnya bagi semua pihak itu jadi pegangan paling kuat. Dan di putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk 3 orang terdakwa tersebut sebenarnya sangat jelas. Tidak ada peran Pak Hasto Kristianto yang kemudian bisa membuat Pak Hasto dijerat sebagai pemberi suap. Dan seluruh sumber dana yang diberikan pada Wahyu Setiawan menurut putusan tersebut, fakta hukum yang sudah diuji di persidangan tersebut itu bersumber dari Harun Masiku. Jadi bisa dibayangkan kalau kemudian tiba-tiba di perkara ini berubah dan ada tersangka baru dan nanti ada perubahan lagi misalnya di proses persidangan, lalu bagaimana dengan fakta sidang yang sudah ada sebelumnya? Setelah kami pelajari itulah kemudian kami cukup yakin bahwa kasus ini seharusnya diuji secara rinci dan secara detail dalam proses persidangan nanti. Mungkin itu ya.